Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini, Info ASN akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024 tahap yang kedua, di mana materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Berikut ini yang termasuk tujuan utama dari dilakukannya kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Mengubah struktur organisasi yang ada. B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. C. Menyusun laporan akhir tentang layanan operasional. D. Menentukan anggaran layanan operasional. E. Melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan layanan operasional, kajian awal dilakukan dengan tujuan diantaranya mengidentifikasi masalah, yakni menemukan akar masalah. Kemudian, tujuan lainnya adalah mengetahui prioritas masalah, di mana masalah tersebut dibagi berdasarkan urgensitasnya. Kemudian mengembangkan solusi atau menyusun rencana perbaikan yang efektif dan efisien. Tujuan lainnya adalah untuk pencegahan terulangnya masalah tersebut di masa mendatang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Mengidentifikasi masalah dan menyusun rekomendasi perbaikan. Soal nomor 2. Sebagai seorang penata layanan operasional, Anda mendapati bahwa implementasi SOP baru untuk sistem administrasi mengalami hambatan. Beberapa pihak melaporkan keterlambatan karena kesulitan dalam pemrosesan administrasi dengan SOP baru. Analisis akar masalah yang paling tepat adalah: A. Kurangnya dukungan dari manajemen. B. Resistensi pegawai terhadap adanya perubahan SOP. C. SOP terlalu rumit yang menyulitkan petugas. D. Infrastruktur yang kurang memadai. E. Kurangnya pelatihan pegawai terhadap SOP baru. Dalam pemrosesan implementasi SOP baru, pelatihan dan waktu adaptasi pegawai terhadap perubahan tersebut menjadi sangat krusial. Laporan tentang kesulitan yang dihadapi menandakan kurangnya pelatihan yang diberikan terhadap SOP baru yang diterapkan, sehingga para petugas harus memakai waktu pelayanan untuk memahami perubahan yang ada secara individual. Hal tersebut berdampak pada lambatnya proses pelayanan. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E, yakni akar masalahnya adalah kurangnya pelatihan pegawai terhadap SOP baru, sehingga para pegawai mengalami kesulitan dalam pemrosesan administrasi karena kurangnya pemahaman terkait SOP baru. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Penggunaan diagram fishbone dalam kajian awal adalah untuk membantu dalam: A. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan. B. Membandingkan kinerja antar subbagian. C. Mengukur dampak dari permasalahan keuangan. D. Membuat prioritas rekomendasi perbaikan atas permasalahan. E. Mengidentifikasi akar permasalahan. Untuk yang belum tahu, diagram fishbone adalah seperti berikut ini. Fishbone diagram adalah alat
yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab suatu masalah. Dikenal juga sebagai diagram Ishikawa. Berikut ini beberapa fungsi diagram Fishbone. Yang pertama, membantu mencari akar permasalahan. Yang kedua, membantu menemukan ide-ide atau solusi. Yang ketiga, membantu dalam pencarian fakta. Yang keempat, membantu menganalisis data yang diperoleh. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E. Untuk membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan. Soal nomor 4. Berikut ini langkah awal dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional adalah A. Melakukan evaluasi kinerja dalam kelompok. B. Menganalisis dampak dari permasalahan yang terjadi. C. Menyusun rekomendasi perbaikan dari permasalahan. D. Menyusun alat ukur keberhasilan dalam layanan. E. Mengumpulkan data-data yang relevan. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan kajian awal masalah operasional. Yang pertama, mengumpulkan data. Data tersebut dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, menganalisis data yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi, yakni termasuk membuat list masalah apa saja yang terjadi. Yang keempat, menganalisis penyebab dari masalah. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana tindak lanjut, termasuk kegiatan perbaikan atas masalah yang ditemukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah E, mengumpulkan data-data yang relevan. Soal nomor 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk mempercepat proses pembuatan IKTP. Berikut ini inovasi teknologi yang paling tepat untuk diterapkan adalah A. Pengintegrasian blockchain untuk keamanan data. B. Penggunaan kios self-service untuk pengambilan KTP. C. Penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan. D. Penggunaan sistem antrian berbasis online. E. Penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi. Inovasi teknologi yang paling tepat untuk diterapkan adalah penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memperbarui data pribadi mereka secara mandiri dari mana saja. Penggunaan aplikasi mobile akan mengurangi beban kerja petugas dan dapat mempercepat proses pembuatan KTP karena data yang akan digunakan sudah dalam kondisi telah diperbarui. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Penggunaan aplikasi mobile untuk pembaruan data pribadi.